Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Julia Titasari Ningrum. Saya Widati Hartini. Saya Gina Azrina. Di sini kita akan membahas tentang aset. Pengertian aset. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Selanjutnya, APB nomor 4 merinci aset yang digolongkan sebagai sumber ekonomi sebagai berikut. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber produktif. Yang A, sumber produktif kesatuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten, dan semacamnya, jasa dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Yang B, hak kontraktual atau sumber produktif meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomi pihak lain dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain. Yang kedua ada produk atau produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha terdiri atas A. Barang jadi yang menunggu penjualan dan barang dalam proses. Yang ketiga ada uang atau money. Yang A. Claim untuk menerima uang atau claims to receive money. Dan hak pemilikan atau investasi pada perusahaan lain atau ownership interest in other enterprises. Selanjutnya, untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. Ini mengisyaratkan bahwa manfaat terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Sejalan dengan APB, FASB menyatakan bahwa aset adalah sumber ekonomi karena potensi jasa atau utilitas yang melekat di dalamnya, yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan pertukaran. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena apa yang dapat dibeli atau karena daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomi karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa. Karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Selanjutnya dikuasai oleh entitas. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh karena itu, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep pemilikan. Hal ini dilandasi oleh konsep dasar substansi, mengungguli bentuk yuridis. Substansi atau tujuan dari pemilik adalah penguasaan. Penguasaan di sini berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara atau menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomi, dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Moss mengemukakan bahwa penguasaan atau kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh dengan cara yang pertama pembelian, yang kedua pemberian, yang ketiga penemuan, keempat perjanjian, kelima produksi atau transformasi, keenam penjualan, ketujuh lain-lain seperti pertukaran, peminjaman, penjaminan, pengkonsignaan, dan berbagai transaksi komersial yang diakui hukum atau kebiasaan bisnis. Selanjutnya, karakteristik pendukung. FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung diantaranya yaitu yang pertama melibatkan kos, yang kedua berwujud, ketiga tertukaran, keempat terpisahkan, dan kelima berkekuatan hukum. Karakteristik pendukung lebih menguatkan atau meyakinkan adanya aset tetapi tidak adanya karakteristik pendukung tidak menghalangi suatu objek untuk memenuhi syarat sebagai aset. Yang selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset, tetapi merupakan kriteria pengakuan aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah ketukaran manfaat ekonomi masa datang dengan konsep kontinuitas usaha. Pos atau sumber ekonomi akan mengalami tiga tahap perlakuan sejalan dengan kegiatan usaha, yaitu yang pertama perolehan, yang kedua pengolehan, yang ketiga penjualan atau penyerahan. Secara akuntansi, aliran pasif suatu sumber ekonomi atau objek harus direpresentasi dalam jumlah rupiah sehingga hubungan antara objek bermakna sebagai informasi. Sebagai aliran informasi, kos juga mengalami 3 tahap. Perlakuan akuntansi mengikuti aliran pasif, yaitu yang pertama ada pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi. Pertama kali pada saat terjadinya, untuk selanjutnya seluruh kegiatan dari tahap ini disebut pengukuran saja. Tahap kedua, pencatatan dalam rangka mengikuti aliran
pasis aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial atau untuk kepentingan pengkosan produk. Untuk tahap selanjutnya, seluruh dalam kegiatan ini disebut penelusuran. Tahap ketiga, pembebanan ke pendapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. Kos yang belum menjadi beban pendapatan akan tetap melekat pada objek menjadi aset badan usaha. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pembebanan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter atau penukaran. Yang pertama, pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tambok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar atau pas aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih mudah atau jelas ditentukan. Untung atau rugi yang timbul diakui pada saat pertukaran. Yang kedua, pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tambok. Aset yang diterima sebesar nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tambok atau nilai wajar atau pasar aset yang diterima. Nilai pasar aset yang diterima seandainya aset itu dijual, untung atau rugi yang timbul diakui saat pertukaran. Yang ketiga, pertukaran sejenis tanpa pembayaran tambok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku atau nilai pasar aset yang diserahkan, mana yang lebih rendah jika terjadi untung maka tidak diakui dan sebaliknya. Kalau terjadi rugi tersebut diakui pada saat transaksi. Yang keempat, pertukaran sejenis dengan pembayaran tambok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan ditambah tombok atau nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tambok, mana lebih rendah jika terjadi untung maka tidak diakui dan sebaliknya. Jika rugi tersebut diakui pada saat transaksi. Yang kelima, pertukaran sejenis dengan penerimaan tambok. Bila terjadi rugi, aset yang diterima dicatat sebesar harga pasar aset yang diserahkan dikurangi kas yang diterima. Ini berarti rugi yang diakui semua pada saat terjadi transaksi. Bila terjadi untung, aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan dikurangi porsi nilai buku aset yang diserahkan yang dianggap dijual atau nilai pasar atau wajar yang diterima dikurangi untung tangguhan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.